Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap semua dalam keadaan baik. Dalam waktu liburan ini, minimal anak-anak kita yang libur. Ya, mungkin Bapak Ibu tetap harus bekerja. Biar kita mendapat kesegaran, pemulihan, segala yang baik dari Tuhan. Amin. Nah, tadi sepanjang kita memuji Tuhan, saya pribadi menangkap satu nuansa bagaimana kita memuji, menyembah Dia yang maha besar. Ya, yang maha tinggi, yang bertahta mengatasi segala sesuatu. Tapi saya teringat bahwa Dia juga Allah yang turun ke dunia ini, berdiam bersama-sama dengan kita. Jadi itulah konteks kita belajar pagi hari ini di bawah judul Koinonia. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengenal kata ini, padanan katanya adalah fellowship atau persekutuan. Jadi kita akan lebih dalam belajar bagaimana Allah yang maha tinggi itu berkarya begitu dekatnya sampai dikatakan Dia ada di dalam persekutuan kita. Dan di dalam persekutuan ini ada satu power, Saudara. Ya, amin. Itulah sebabnya judulnya The Power of Koinonia. Ya, ada kuasanya, ada dampaknya bagi kita. Jadi tujuan kita dari khotbah pagi hari ini supaya kita bisa terus membangun kesatuan kita, itu tema sepanjang tahun ini. Nah, kali ini didorong dengan konsep ini, konsep fellowship, kedekatan, ya, hubungan. Nah, Saudara, jadi kita akan melihat pada gereja atau tubuhnya. Ya, fokus kita memang akan ke situ. Karena itulah yang kita hidupi. Saudara, cukup rutin boleh dibilang. Ya, setia minimal seminggu sekali. Ya, teringat atau beribadah bersama-sama. Diingatkan pada konsep gereja ini. Tapi kita akan belajar bahwa itu bukan hanya satu bagian kecil. Karena bisa jadi bagi sebagian orang, soal gereja ini hanya satu bagian kecil gitu seolah-olah. Ya, jadi dimaknai sebagai kegiatan mungkin 1-2 kali seminggu gereja yang berkaitan dengan gereja. Setelah itu kembali ke dunia masing-masing. Dan biasanya dilupakan. Ya, nah bukan seperti itu. Jadi walaupun itu hal yang baik untuk kita menyisihkan satu waktu, tapi kita akan belajar bahwa ini ada di dalam rencana Tuhan yang luas dan dalam. Dan kita ada di bawahnya. Jadi gereja tidak bisa hanya kita pandang sebagai apa istilahnya fungsi rekreasional gitu. Ya, rekreasi. Untuk kita disegarkan kembali, dikuatkan kembali walaupun itu baik. Tetapi kita akan belajar lebih dalam dari itu, lebih luas dari itu. Nah, silakan masuk ke slide 2. Jadi ini definisi dulu. Ya, persekutuan atau koinonia itu artinya persekutuan komunitas, persatuan yang mendalam. Jadi cirinya mendalam, bukan basa-basi, bukan di permukaan, tapi mendalam di antara pribadi-pribadi yang memiliki ikatan atau tujuan yang sama. Jadi tidak seperti penonton di gedung bioskop misalkan, ya, bersama-sama bahkan duduknya bersebelahan. Tapi jelas tidak mendalam, tidak ada ikatan. Ikatannya temporer, mungkin diikat selama 2 jam oleh film itu bersama-sama. Atau kalau saudara naik pesawat terbang bersama-sama, sebenarnya itu bahkan urusan hidup dan mati ya. Ya, pesawat terbang. Kebanyakan kita hidup selamat. Tapi bayangkan ya, senasib sepenanggungannya, pesawat yang terbang di udara. Tapi tidak ada ikatan. Tidak ada hubungan, boleh ngobrol, kadang-kadang basa-basi. Jadi itu bukan koinonia. Tapi gereja Tuhan inilah yang memang diperlihatkan oleh Alkitab dengan konsep koinonia ini. Nah, kita akan belajar dari 2 teks saja. Yang pertama Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat kedua, Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul
dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ini dua ayat yang terpisah oleh waktu. Yang satu, waktu Yesus katakan, sifatnya future. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi belum. Tapi di ayat yang kedua, itu penggenapannya. Walaupun kita hanya ambil sepenggal dari keseluruhan dimensi yang begitu luas, tapi kisah dua ini sudah penggenapannya. Seperti itulah gambaran pada waktu Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Slide 3. Nah saudara, mungkin kita pernah punya gambaran atau keinginan, dan kadang-kadang juga ini menjadi satu moto, bahwa kita ingin kembali seperti jemaat mula-mula. Ya, saudara pernah mendengar seperti itu, mungkin itu juga menjadi tekad kita. Nah tapi kita harus bertanya saudara, ya ini tujuannya supaya kita belajar mendalami, bahwa Tuhan itu bergerak. Kita harus bertanya, apanya, aspek apanya dari jemaat mula-mula, ini penting. Karena tidak bisa keseluruhannya, saudara. Kalau kita ingin mengadopsi persis, serupa persis seperti jemaat mula-mula, maka ada banyak cara hidup kita itu harus dibongkar. Bahkan sampai filosofi, sampai dasarnya, budayanya, konsepnya itu semua harus dibongkar. Yang pertama, misalkan konsep keluarga inti. Ya, itu harus dibongkar. Jadi maksud saya begini. Kita memberi batas yang cukup jelas mengenai keluarga inti. Artinya suami istri dan anak-anak. Tapi budaya pada waktu ini, walaupun itu ada dan mereka masih tinggal di rumah masing-masing, tapi rasa komunitasnya itu lebih luas. Jadi orang seperti memperluas batas keluarga sehingga yang jauh-jauh pun itu ditarik masuk keluarga. Apalagi begitu jemaat mula-mula bahwa kita semua satu di dalam Kristus. Itu orang Yunani, orang Romawi, orang Arab, segala macam suku-suku. Itu akhirnya menjadi satu keluarga yang begitu dekat. Dan mereka persekutuannya itu seperti itu. Makanya dikatakan kepemilikan bersama. Nah bagaimana saudara? Ya kalau ini diterapkan, bukankah banyak yang harus kita bongkar? Ya tujuan bersama-sama. Jadi mungkin gambaran yang paling mendekati, kalau saudara pernah mendengar konsep kibbutz, yaitu di Israel, nah kira-kira seperti itu. Tapi itu pun hanya tidak sampai 3% dari populasi penduduk Israel. Jadi kibbutz itu satu komune di mana orang tinggal bersama-sama. Yang nyaris tidak ada pada awalnya ini, pada awal abad 20, 1900 sekian, karena ini bersamaan dengan gerakan Zionisme, waktu imigran-imigran itu kembali ke tanah Palestina, belum ada negara Israel, jadi pribadi-pribadi ini di tanah yang asing, tapi dengan satu tujuan, mereka tahu tidak bisa sendirian. Kalau gitu mari kita berhimpun, supaya mereka kuat dan bisa melakukan satu pekerjaan dengan tujuan yang sama. Nah itu mungkin agak mendekati saudara. Tapi bukankah ini susah untuk ditiru sekarang? Jadi pada waktu kita katakan ingin kembali seperti jemaat mula-mula, kita harus tangkap apanya dulu, prinsipnya. Karena kita tidak mungkin meniadakan kepemilikan pribadi, tujuan pribadi, ya cita-cita pribadi. Apakah saudara bisa bongkar itu semua dan kita hidup di dalam satu komune? Ya, jadi semangat itu perlu prinsipnya, nanti akan kita gali. Amin, saudara. Jadi kita tidak bisa begitu saja mengatakan ingin kembali seperti jemaat mula-mula. Kita harus tangkap apanya, itu yang penting. Ya. Nah baik, dari dua ayat tadi ya, slide 4. Matius 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat apa yang ada di atasnya. Bagaimana percakapan ini dimulai sebenarnya. Kita harus mulai dari sana. Nah pertama-tama ini dimulai dari orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki.
Jadi konteksnya adalah bahwa semua orang-orang yang terlibat nanti akhirnya sampai di Kaisarea, orang-orang yang terlibat di dalam dialog percakapan ini dengan Yesus, mereka semua concern atau peduli mengenai satu rencana yang dari Tuhan. Walaupun dengan motivasi yang berbeda-beda, tapi mereka semua sadar bahwa ada sesuatu yang di atas yang berkuasa, dan mereka yang di bawah sangat dipengaruhi dan mereka harus mencari tahu. Makanya pertama-tama orang Farisi dan Saduki bertanya, mereka meminta tanda dari sorga kepada Yesus. Itu yang mereka minta, tanda dari sorga. Walaupun motivasi ingin menguji, ingin mencobai dikatakan. Nah lalu Yesus katakan apa? Yesus menunjuknya pada cuaca. Yesus katakan kalau hari petang, lalu langit kemerahan, kamu tahu hari akan cerah. Pagi hari, kalau langit merah dan redup, kamu tahu hari akan hujan. Yesus katakan rupa langit, kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Jadi mereka nggak bisa bedakan. Mereka ingin tahu, tapi mereka tidak bisa melihat apa yang di depan mata. Bahwa Tuhan sebenarnya sedang bekerja, sudah bekerja. Nah karena itu di dalam perjalanan, lalu Yesus katakan kepada murid-muridnya ini. Berarti kelompok yang sudah lebih kecil, waspada terhadap ragi orang Farisi. Maksudnya pengajarannya orang Farisi yang seperti itu. Tahu bahwa ada Tuhan di atas, tahu bahwa Tuhan mungkin sedang bekerja atas bangsa mereka, tapi mata mereka tidak bisa melihat. Nah kemudian Yesus tanya kan sama murid-muridnya, kata orang, siapakah aku? Nah lalu murid-murid menjawab, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, engkau Yeremia, engkau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus lebih mengerucut, tetapi katamu, siapakah aku? Nah lalu satu pribadi namanya Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, lalu Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Jadi kepada manusia yang namanya Petrus, dan termasuk murid-murid yang segelintir itu, akhirnya mereka menerima satu penyataan dari Tuhan. Orang-orang sisanya tidak bisa melihat. Walaupun mereka semua ada di bawah kuasa ini. Karena itu seperti orang yang berada di bawah satu cuaca, tidak bisa menghindar. Kita ada di bawah langit, mau langit merah, mau langit redup, mau hujan, mau panas, kita ada di bawahnya. Suka tidak suka. Jadi gambarannya seperti itu. Nah baru sesudah itu Yesus katakan, engkau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Jadi lihat rencana Tuhan. Ada sesuatu yang menaungi manusia, yang membawahi manusia. Dan Yesus menunjuk pada satu kalimat yang sangat penting ini. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Nah jadi ini penting saudara. Pada waktu kita memandang gereja Tuhan, inilah rencana Tuhan. Inilah rencana yang pasti berjalan dan pasti digenapi. Makanya kita lihat penggenapannya di dalam Kisah 2. Jadi kita tidak bisa memandang gereja ini hanya sebagai rekreasional, rekreasi. Ya, walaupun kita disegarkan kembali, kita dimotivasi kembali, tapi pandangan kita harus lebih dalam, lebih luas. Memang ini tumpuan, salah satu tumpuan rencana Tuhan di bumi ini. Melalui kita, orang-orang kudusnya, yang berhimpun, yang disebut gereja Tuhan. Nah sekarang prakteknya, Kisah 2 ayat 42, ya slide 5. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah jadi saudara saya menggarisbawahi dua hal. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam persekutuan. Ya, dua hal yang penting dari gereja Tuhan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan beberapa bulan belakangan ini, di dunia maya itu ada satu fenomena, ya AI, saudara tahu, Artificial Intelligence, OpenAI salah satunya, dan di situ disediakan satu chat
Jadi bukan googling lagi saudara, tapi chat. Chat itu kan artinya timbal balik. Ya, chat GPT, saudara boleh coba. Jadi biasanya kalau kita search, googling ya dia hanya muncul web-web, ya rekomendasi kita bisa pilih. Tapi kalau ini saudara bisa tanya dengan satu kalimat dan dia jawab. Dan uraian cukup panjang. Ya. Ini menarik. Nah jadi saya mencoba ya mengetikkan satu pertanyaan. Dan ternyata ini bisa diajak dialog saudara. Kalau kita kritisi dia akan balik. Kalau memang benar kritik kita dia akan minta maaf. Ya, saudara betul katanya, Anda betul. Ya, mohon maaf gitu ya. Lalu dia perbaiki jawabannya. Nah ini tambah lama tambah pintar. Karena orang-orang seperti itu akan terus memberikan input kan. Jadi database-nya makin luas, jawabannya makin akurat, makin canggih gitu. Jadi saya tanya, apakah, ya pertanyaannya begini. Apa problem kejiwaan yang umum pada generasi ini? Problem kejiwaan yang umum pada generasi ini. Yang satu pertanyaan yang umum. Jadi dia jawabnya sistematis, dia hati-hati dulu. Nggak bisa dari satu sisi, ini itu. Tapi akhirnya lalu menyebut beberapa poin. Ya, dan saya sarikan ada 3 saja. Ya, 3. Jadi ini dari ChatGPT, saudara, bukan dari saya. Tinggal saudara lebih pintar mana ya, saudara lebih yakin mana. Ya, ini database seluruh dunia loh ya, semua yang berada di dunia maya ya dirangkum. Ya jadi, ya mana yang lebih pintar ya? Oke, slide 6. Ya, nah ini saudara ya, jadi saya sarikan 3 saja. Ini problem kejiwaan yang umum pada generasi ini. Yang pertama adalah rasa kesepian, terasing dan terpisah. Ya, fragmentation. Disconnect, ya satu perasaan disconnect. Jadi begini, teman sih bisa jadi banyak. Ya, saudara bisa punya teman yang sangat banyak di Facebook gitu. Atau di apapun lah. Ya, apalagi yang lainnya ya, saya nggak tahu. Mungkin follower. Mungkin teman memang, bisa kasih komen, bisa komunikasi, bisa ada relasi. Tapi tidak genuine, tidak otentik. Jadi orang tetap tinggal kesepian. Ya, itu memang manusia, saudara. Bisa dipuaskan sementara, tapi dalam hatinya nggak puas, ini kurang. Ini nggak genuine, ini nggak otentik. Walaupun temannya banyak. Walaupun misalnya semua memberikan pujian, dukungan, memberikan jempol dan lain sebagainya, tetap ada perasaan kosong. Jadi itu problem kejiwaan, saudara. Nah lalu yang kedua, ini bicara mengenai makna dan tujuan hidup. Pada akhirnya ini menjadi problem kejiwaan. Buat apa sih? Apa maknanya saya hidup? Tujuannya apa gitu? Nah saya pernah ngobrol, cukup serius, diskusi, anak muda usianya 30. Jadi katakanlah, kalau dipandang secara umum dari perjalanan hidup, itu kan ada stage-stage-nya. Jadi anak muda ini membagikan, kalau dia review ke belakang, memang subjektif melihat pengalaman dirinya, tapi ini juga dia lihat pada teman-temannya. Pada waktu seorang anak muda itu masih muda, masih kuliah, belum tahu perjuangan hidup maksudnya. Itu yang dicari adalah hore, saudara, ya asik gitu. Hore, ya. Jadi kalau cari, ya pokoknya yang bisa ketawa bareng, yang nangis bareng, pokoknya yang senang-senang lah, yang asik gitu. Nah pada waktu dia akhirnya lulus, ini kan mulai harus kerja, dimulailah masa perjuangan. Jadi itu stage berikutnya, stage susah gitu. Kalau tadi hore, ini susah, ya, karena harus berjuang, persaingan. Saudara tahu bahwa persaingannya itu lebih sengit dibanding misalkan zaman saya muda dulu. Sudah pasti saudara. Saudara bahkan harus bersaingnya itu dengan seluruh dunia. Kalau dulu lokal, ya dengan orang-orang satu kota paling banter satu negara. Sekarang saudara harus bersaing, anak muda kita harus bersaing dengan seluruh dunia. Karena dunia kan open. Ya. Bahkan banyak pekerjaan yang diaksesnya itu dari begitu jauh. Misalkan saudara bergelut dalam bidang kreatif, ini kan bisa lewat dari jauh. Ya misalnya satu agensi, dia akan merekrut nih tenaga-tenaga kreatif, itu dari seluruh dunia. Jadi pada waktu dia apply, dia wawancara, standarnya itu sudah beda. Saingannya itu dengan orang dari seluruh dunia yang sama-sama kreatif, sama-sama muda, sama-sama berenergi. Nah rupanya ini bisa memberikan tekanan tertentu. Bagaimana kalau saya tersisih? Dulu kandidatnya sekian, levelnya sekian, lulusan dari ini. Sekarang dari seluruh dunia.
Jadi tekanannya, stresnya lebih tinggi, saudara. Jadi itu stage kedua, di mana orang juga tetap butuh curhat. Aduh susah ya, saya bergumul. Kalaupun sudah masuk ke dalam satu lingkungan kerja, tuntutannya, tekanannya itu begitu tinggi. Jadi ini stage kedua. Nah kalaupun akhirnya berjalan terus sehingga akhirnya cukup stabil, saudara. Akhirnya dia mulai mempertanyakan, saya kerja begini keras, saya kerja begini susah. Nyaris tidak ada istirahat. Tekanan terus menerus bertubi-tubi. Untuk apa? Dia mulai tanya. Teman tidak ada. Jadi akhirnya dia mulai merindukan satu komunitas yang bisa curhat dengan otentik. Gitu. Yang persoalannya mirip, umurnya sama, mungkin backgroundnya sama, pergumulannya sama. Ya, tidak terlalu tertarik kalau orangnya terlalu aneh. Wah beda, ini sudah bapak-bapak, sudah om-om, ya, sudah beda gitu. Tapi ini yang sama gitu, sependeritaan. Nah jadi saudara lihat bahwa di dalam stage apapun, manusia itu selalu butuh komunitas, butuh teman. Entah di dalam gembira, entah di dalam prihatin, entah di dalam monoton. Selalu butuh teman. Ya, jadi di sini orang mempertanyakan makna dan tujuan hidup, ya, identitas diri. Saya hadir di dunia ini untuk apa? Pasti lebih dalam, saudara. Akhirnya, mungkin hal-hal yang materi sudah oke lah, sudah tahu, entah tercapai entah tidak. Tapi dia akan cari di balik itu apa? Makna hidup saya ini untuk apa? Dan akhirnya yang ketiga, ini dilema moral dan etis. Karena batas itu semakin kabur. Kebenaran menjadi relatif. Ada orang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi akhirnya semua sepakat bahwa boleh ya boleh, tidak boleh ya boleh. Menurut kamu benar ya boleh, menurut saya salah ya boleh. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua relatif. Nah ini menimbulkan satu dilema lagi, saudara. Jadi bingung kan? Jadi dia tanya gitu akhirnya, ini apa berarti yang baik? Apa yang benar? Apa yang salah? Salah benar nggak ada batasnya, baik buruk nggak ada batasnya, indah jelek nggak ada batasnya. Semua sama, semua relatif. Nah ini bisa menimbulkan satu dilema. Nah saudara, jadi dari 3 poin yang disodorkan oleh OpenAI tadi, yang pasti ditarik dari satu database yang besar, menjadi satu fenomena di tengah-tengah dunia saat ini, bagaimana gereja menjawabnya. Jadi ayat teks yang kuno tadi, yang sudah 2000 tahun tadi, bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran dan di dalam persekutuan, kita tarik sampai ke zaman kita saat ini. Mengapa mereka bisa lakukan itu? Apa yang didapat dari situ? Dan bagaimana kita mempraktekkan itu di sini saat ini, dengan konteks kita saat ini. Ya, slide 7. Jadi pertanyaannya, bisakah gereja menjadi jawaban? Saudara, bertekun dalam persekutuan. Kita sudah bahas tadi bahwa ini persekutuan yang dekat, ya, bukan basa-basi, bukan hanya permukaan, bukan hanya temporer. Tapi sesuatu yang mendalam dan berlangsung dalam jangka yang panjang. Jadi kita mempertanyakan, apakah kita membangun rumah Tuhan ini menjadi komunitas yang adem ataukah yang toksik? Ya, yang adem artinya suportif gitu, penerimaan, kasih, dorongan. Lawannya toksik, saudara. Ya, bikin gelisah, bikin gak enak, bikin gak bisa tidur, bikin jengkel, bikin sakit hati dan lain sebagainya. Karena semua sih percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita kan, bahwa Allah sedang bekerja. Tapi masalahnya saudara, Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah manusia. Jadi ini menjadi penting di sini. Apa yang kita harus bangun dari Allah yang tidak kelihatan ini, tercermin di dalam perilaku kita yang kelihatan, yang terasa. Apakah kita menjadi berkat atau kita menjadi racun gitu. Ya. Jadi lalu yang berikutnya, apakah kita menjadi komunitas yang saling mendukung, mendorong, menaikkan orang, ataukah komunitas yang kompetitif, yang menjatuhkan? Yang prinsipnya itu kalau saya mau naik, saya harus injak seseorang sehingga saya bisa naik. Saya dapat tumpuan yang harus saya injak. Kalau saya mau maju, saya harus sikut kanan, sikut kiri sehingga saya bisa maju. Itu kompetitif, saudara. Mengapa? Karena selalu ada yang namanya umpan.
diumpan gitu. Ya, diumpan jelas oleh kejahatan, oleh kegelapan, oleh si iblis. Umpannya apa? Umpannya adalah dikagumi, dipuji, nama. Ya, ini satu umpan. Ya, sehingga kalau kita tidak benar-benar menghidupi prinsip ini, umpan itu kita makan. Supaya saya dikagumi, supaya saya dipuji. Dan lagi ada yang namanya umpan, kendali atau power atau control, saudara. Ya, itu nyaman, saudara. Kalau saudara bisa mengendalikan orang, saudara ingin punya akses seluas-luas sehingga saya punya pengaruh atas orang. Ini umpan lagi. Karena prinsip ini berbanding terbalik dengan yang Yesus katakan. Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu jadi pelayan. Kamu menjadi terkemuka, kamu menjadi hamba. Ya. Nah, lalu dari kotak yang kedua dan ketiga tadi, pertanyaannya, bisakah kita orang percaya itu bertekun sedemikian di dalam pengajaran, saudara? Pengajaran Alkitab. Sehingga kita punya satu cara pandang yang alkitabiah. Saudara, apakah gereja ini sekedar terus-menerus mengolah pesan-pesan firman Tuhan hanya sebatas motivasi? Hanya memberi kita motivasi lagi, walaupun itu baik, saudara. Memberi kita satu penghiburan, walaupun itu baik, itu harus. Memberi kita satu jawaban, walaupun itu baik, itu harus. Tapi saudara, saya ingin sampaikan dengan sungguh-sungguh, sasaran kita adalah bagaimana supaya kita semua orang-orang kudus mempunyai satu cara pandang yang menyeluruh. Karena isu di dalam hidup ini banyak. Nah, masalahnya karena orang belajar sepotong, dia tidak punya satu kerangka yang menyeluruh sebagai cara pandang. Cara pandangnya masih bercampur. Jadi selayaknya kalau kita membangun terus sedikit demi sedikit cara pandang yang biblikal, yang alkitabiah, maka kita punya satu perangkat untuk memandang semua persoalan di dalam hidup. Mengapa manusia bisa begini? Mengapa ada kejahatan di bumi? Bagaimana pemecahannya? Mengapa ada penyimpangan? Masalah mendidik anak, ini semua ada satu kerangka yang harus pas, yang harus konsisten. Kalau kita nggak bangun ini, berantakan. Sebentar kita jawab begini, sebentar kita jawab begini. Ya, kalau kita terus mendalami di situ, mungkin saudara nanti akan ngerti apa yang saya maksudkan. Tapi itulah sebabnya mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, kalau hanya untuk mendengarkan satu khotbah motivasional, ya seperti para motivator, ya tidak perlu bertekun. Saudara tinggal siapkan waktu, dengerin 1 jam, saudara termotivasi. Tidak seperti itu firman Tuhan, saudara. Itu harus mendudukan sesuatu di dalam hidup kita. Waktu kita memandang apapun, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Dari mulai hal yang mungkin jauh di luar jangkauan kita dunia, sampai kita melihat yang begitu dekat, anak-anak kita, teman-teman kita, sebabnya, pemecahannya, jalannya, itu semua dibangun dari pengajaran rasul-rasul, dari keseluruhan Alkitab, saudara. Seperti itu. Jadi apakah kita membangun kebenaran yang murni, yang membangun satu cara pandang, ataukah bercampur? Ya, saya katakan kalau bercampur ini bikin frustrasi, saudara. Saya puluhan tahun mempunyai satu cara pandang yang bercampur itu bingung sendiri akhirnya. Yang mana? Yang mana? Ya, oke, kapan-kapan. Dan terakhir, hidup terarah pada tujuan Allah, ataukah hidup yang menyimpang? Menyimpang itu maksudnya, karena kadang-kadang ada orang begini, tujuan Allah itu berarti anti kesenangan. Gak boleh senang nih berarti, harus semua yang susah-susah. Betul gak, saudara? Tidak betul, ya, tidak betul itu. Lalu ada orang mengatakan bahwa surga itu di atas sana, di seberang sana gitu ya. Tapi saudara ingat, Yesus kan suruh kita berdoa supaya di bumi seperti di sorga. Jadi tujuan Allah ada di dalam hidup kita. Kadang-kadang karena orang merasa tujuan Allah itu terpisah, ya sudahlah biarkan saya punya agenda saya sendiri. Allah nggak suka saya senang, ya biarlah saya cari kesenangan saya sendiri. Akhirnya dualisme, saudara. Hari Minggu datang, dengar firman, tapi di lain hari mengejar agenda sendiri. Itu namanya dualisme. Karena memandang ini terpisah, nggak bisa disatukan. Salah, saudara. Di bumi seperti di sorga. Di dalam hidup saya ada tujuan Allah.
Dan itulah yang harus saya kejar. Amin. Jadi sekali lagi, apa yang bisa kita contoh dari jemaat mula-mula? Bukan komunenya, bukan cara hidup bersamanya yang sedemikian, tapi prinsipnya. Dua hal saja berarti, prinsip bertekun di dalam persekutuan, sekali lagi. Jangan membangun komunitas yang toksik, saudara. Itu sangat menyiksa. Ya, kita selalu merendahkan hati kita, selalu terbuka, selalu diingatkan. Apa sih prinsip-prinsip yang paling penting pada waktu kita ada di dalam rumah Tuhan? Bertekun di dalam persekutuan. Dan yang kedua, bertekun di dalam pengajaran. Supaya ada sesuatu yang real yang dibangun. Dan itu jadi modal, saudara, dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Biarlah jemaat ini terus Tuhan bangun. Biarlah kami terus menyediakan hati-hati kami yang terbuka. Yang selalu bertanya, selalu mencari, selalu meminta. Karena kami tahu, barang siapa meminta akan diberi, barang siapa mengetuk baginya pintu dibukakan. Kami meminta, kami mengetuk ya Tuhan. Supaya kami berjalan terus seiring menurut jalan-jalan-Mu. Biarlah jemaat ini dibangun di atas dasar-dasar yang sehat. Dasar-dasar yang alkitabiah yang sesuai dengan firman-Mu. Biarlah jemaat ini terus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Membangun di dalam kami satu kerangka yang kokoh Tuhan. Di atas mana kami menempelkan, memperlengkapi segala aspek dalam hidup kami. Sehingga hidup kami punya tujuan yang menyatu dengan tujuan-Mu. Berkatilah jemaat ini Tuhan. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.